Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan review kaidah pencacahan dan peluang untuk kelas 12 bagian kedua. Jadi tadi udah ngomongin aturan perkalian ya di video sebelumnya. Kita tambahin dengan menggunakan filling slot. Sebenarnya sama aja perkalian atau filling slot, bedanya mungkin kalau filling slot itu dikasih penjelasan penempatan gitu. Nah, di sini contohnya misalnya ada 3 kotak gitu ya, ada 3 kotak. Nah, ini mau diisi kelereng atau permen atau benda apapun, misalnya bendanya ada 6 dalam kelereng lah, misalnya mau dimasukin ke kotak tersebut, tapi cuma bisa masukin 1. Kelerengnya misalnya ini warnanya berbeda ya, jadi tidak identik ya. Nah, sehingga kalau misalnya saya masukin di sini warna merah, di sini warna biru, di sini warna kuning, kan nanti akan berbeda ya. Kalau misalnya di sini kuning, di sini biru, di sini merah, itu kan beda jadinya. Gitu. Ini kita anggap kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Nah, jadi gimana caranya menghitungnya? Nah, kita bisa perumpamakan misalnya karena kelereng ini yang banyak dibanding tempat kotaknya. Berarti kita anggap aja, oh di kotak pertama berarti kalau kita belum apa-apain, berarti ada 6 kemungkinan ya kan. Nah, terus di kotak pertama udah milih tuh misalnya warna merah, berarti di kotak kedua pilihannya tinggal 5 pilihan. Di kotak ketiga pilihan tinggal 4 pilihan. Nah, ini kan tinggal kita kalikan saja. Nah, berarti ada berapa banyak cara? Nah, sebanyak 6 kali 5 kali 4, yaitu 6 kali 5 30, kali 4 jadinya 120 cara. Gitu. Atau misalnya misalnya kita mau nyusun buku. Nah, ini ganti contoh sama, tapi tentang aturan perkalian. Kita menyusun buku gitu ya. Bukunya misalnya sama kayak tadi, misalnya ada 6 buku gitu ya, kayak gini sama lah. Ada 6 buku gitu ya, dengan berbeda-beda judulnya. Ya, beda judul. Kemudian kita mau susun, ini gak ada aturan berapa buku, tapi langsung disusun aja di rak gitu ya. Berarti 6-6-nya akan kita susun kan, gitu. Di tempat itu bisa yang paling kiri atau nanti paling kanan, seperti itu. Terus gimana caranya? Ya, caranya sama. Dari 6 ini misalnya berarti pertama-tama berapa? Berarti pertama-tama ya ini ada 6 pilihan sebelah kiri gitu ya. Terus berikutnya ya tinggal 5 pilihan, berikutnya lagi tinggal 4 pilihan, 3 pilihan, 2 pilihan, 1 pilihan. Nah, ini karena judulnya berbeda, jadi ya tinggal kita kalikan seperti ini. Kecuali nanti kalau misalnya ada yang sama, baru nanti kita kombinasikan lagi. Nanti di contoh berikutnya. Jadi tinggal kita kali aja 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, tinggal kamu hitung berapa hasilnya. Seperti itu. Kalau bukunya memang beda-beda semua. Tapi kalau misalnya dari buku itu misalnya ada 3 buku matematika, ada 2 buku kimia misalnya ya. Terus ada 4 misalnya buku fisika, bagaimana menyusunnya? Nah, ini karena ini matematika, kimia, dan fisika itu berarti totalnya 3. Berarti kita ada 3, ya tetap 3 pilihan, 3, 2, 1 gitu ya. Dengan catatan ini matematika, kimia, fisika nggak dipisah ya, mereka nanti masing-masing kelompok ditaruhnya juga ya. Nah, berarti 3 faktorial tetap gitu ya, 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi 3 faktorial karena 3 kali 2 kali 1 semuanya disusun gitu ya, tidak ada yang tidak disusun. Kemudian dari matematikanya juga punya pilihan susunan 3 faktorial, dari kimianya punya pilihan 2 faktorial, dari fisikanya punya pilihan faktorial. Nah, jadinya tinggal dihitung aja 3 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 4 faktorial berapa, tinggal dihitung hasilnya berapa, seperti itu. Gitu.